tahu kawan kawan biar paling awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram wa jami' ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan malaikat kitab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jabir al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa? paling awali dari bawah 7 Falil awwali wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khawfi. Itu ya. Ini melanjutkan makalah yang kedua, bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan manusia dalam ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang beribadah karena takut pada Allah. Ada orang yang beribadah karena mengharap surganya Allah. Dan juga ada orang yang beribadah memang didasari cinta. Nah, masing-masing 3 itu ada tandanya. Nah, sekarang tanda-tandanya. Falil awali, maka untuk yang pertama itu wa huwal ladzi, yaitu orang yang ya'budullaha ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala ala sabilil khaufi, karena arah ketakutan, takut, khauf, tentu ya takut dengan azab atau nerakanya Allah. Salasu alamatin, itu ada 3 tanda. Alamat itu tanda. 1, yastahkiru nafsahu, merasakan dirinya hina, merasa dirinya hina. Yastahkiru itu menghinakan, nafsahu dirinya, merasa hamba yang lemah. Anak abduka dhaif, nah itu biasanya ya, hamba yang lemah ini, hamba yang hina ini. Nah itu karena takut. Artinya ya Rob, ia melihat anna nafsahu, sesungguhnya dirinya la miqdarolaha, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Orang yang merendah di hadapan Allah. Wa yastaqillu, dan merasa sedikit hasanatuhu, kebaikannya. Artinya yara, ia melihat anna hasanatahu, sesungguhnya kebaikannya qalilatun, itu sedikit. Kalau pakai qaf qalilah itu sedikit, tapi kalau pakai kha khalilah itu artinya kekasih, wanita yang dicintai, itu khalilah. Khalil itu lelaki yang dicintai, kalau qalil yang sedikit. Wa yastaksiru, dan merasa banyak sayyi'atuhu, keburukannya. Artinya yara, ia melihat anna sayyi'atahu katsiratun, bahwa keburukannya itu banyak. Orang yang takut pada Allah itu merasa dirinya hina, merasa sedikit kebaikannya, dan merasa banyak keburukannya. Ini kan kayak doa-doa kita biasanya kan begitu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Allah, saya ini mendolimi diri saya. Itu orang yang khauf. Walisani, dan yang kedua, wa huwa alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilir roja. Yang kedua yaitu orang yang beribadah kepada Allah dari sisi ngarep. Rojak itu ngarep. Maka tempo hari di pembahasan yang sebelumnya ada rojak dan khauf. Kalau bahasa kita gampangnya harap-harap, cemas. Harapan kita amal kita diterima, kecemasannya amal ditolak. Yang kita lakukan dari pagi ketemu pagi, nah, harapannya ya diterima, tapi khaufnya ditolak. Harap-harap, cemas. Harapannya masuk surga, takutnya masuk neraka. Dari situ kan. Kelas kita ya memang baru kelas di situ. Salasu alamatin itu ada 3 tanda. Yakunu qudwatan nas. Orang yang ibadahnya ngarep ridho Allah itu ia menjadi panutan orang. Qudwah itu panutan. Kalau dalam kitab Hidayatul Hidayah itu ada bab khusus namanya adabul imamah wal qudwah. Adab etika seorang imam yang bisa atau yang menjadi panutan. Qudwah itu panutan yang diikuti. Fi jami'il halati, di semua sisinya, keadaannya. Orang yang ibadahnya karena ngarep ridho Allah, pribadinya dia itu bisa jadi contoh dari sisi semua kehidupannya, baik hablum minallahnya maupun hablum minannas. Artinya annanasa, sesungguhnya orang-orang itu yaqtaduna, ngikuti, yaqtaduna bihi, ngikuti orang tersebut fi jami'i halatihi, di semua lini kehidupannya. Dalam bahasa Indonesia kan di semua hal gitu ya. Semua hal. Hal sudah menjadi bahasa Indonesia kan ya? Iya. Kalau dijamakkan jadi halat, kalau satu ya hal. Dari semua hal orang itu udah bisa jadi contoh. Wa yakunu, dan dia itu ashha, menjadi orang yang paling apa kalau Jawanya lomo. Apa? Dermawan. Sakhiyun. Kalau sakhiyun itu dermawan, kalau ashha lebih dermawan. Kabirun besar, akbar lebih besar. Fadhol utama, afdol lebih utama. Itu namanya isim tafdil kalau dalam ilmu nahunya. Sangat dermawan. Ashon nas, menjadi orang yang paling dermawan. Kullihim, ya semua manusia, bil mali, dengan hartanya. Zuhdan, karena dia zuhud, fid dunya, dalam dunia. Zuhud itu bukan berarti orang yang nggak punya apa-apa ya. Zuhud itu bisa jadi dia punyanya banyak, kontrakannya bisa se-RW. Bukan hanya 4 rumah, 5 rumah, 1 RW kontrakan dia semua. Tapi orang zuhud itu orang yang hartanya hanya di tangan, tidak sampai ke hati. Itu zuhud. Kalau dalam kisah kewalian itu ada namanya Abu Hasan Asy'adili. Itu orangnya kalau sekarang mungkin miliuner. Sehingga pembantunya aja itu tugasnya masing-masing. Yang supir, yang khusus supir, yang macam-macam. Lah dia kalau ngitung duit di ruang tamu, pokoknya duitnya itu dijejer di ruang tamu. Sehingga kalau ada orang yang sowan ke rumahnya, ini kiai kok suka pamer duitnya ditaruh ruang tamu. Kalau sekarang mungkin ya duitnya nggak taruh di bank tapi taruh di sini. Jejer mobil mewahnya dijejer di rumah. Ya, kadang sekarang kan ya ada orang kiai yang hidupnya memang begitu. Itu kalau sekarang ya langsung wah kiai apa namanya? Flexing apa namanya? Kalau di dunia media sosial apa namanya Pak Yoko? Flexing. Nah, dulu itu udah ada namanya Imam Abu Hasan Asy'adili begitu, waya raya. Nah, ketika ditanya, ya katanya zuhud, loh kok duitnya banyak? Zuhud itu bukan berarti nggak punya. Zuhud itu orang yang
duitnya hanya di tangan, tapi tidak masuk ke hati, sehingga hatinya itu nggak terpengaruh oleh duitnya. Kalau kita kan terpengaruh banget ya. Iya, lagi banyak yo, hatinya kayaknya gede banget. Ketika lagi dikit, hatinya kecil. Wah, besok gimana? Besok gimana? Besok gimana? Udah mau tanggal masuk kok malah belum megang apa-apa ini. Masih main hati mulu gitu. Pakai sendal bagus ya tinggi hati, sendalnya jelek kecil hati, sendalnya hilang. Sakit hati. Oh, mainnya hati. Nah, kita ini masih main hati terhadap harta benda kita. Lah orang zuhud itu nggak begitu. Mungkin dia punyanya banyak, tapi nggak sampai ke hati. Bodoh amat, hilang ya, biarin nambah ya alhamdulillah. Nah itu zuhud. Kemudian wa yakunu husnul dzanni billahi fil khalqi kullihim, yaitu berhusnudzan kepada Allah Ta'ala fil khalqi, dalam makhluknya, kullihim, ya semuanya. Artinya orang yang ibadah karena roja, dalam hatinya adanya husnudzon, nggak pernah suudzon. Nah kita ini kadang balik ya. Ada orang datang ke rumah kita bawa map, waduh sumbangan apa lagi. Padahal bisa jadi itu map baru beli dari fotokopi, dia mampir. Kita udah suudzon duluan masalahnya. Waduh. Ada yang assalamualaikum. Wah udah suudzon. Ada orang misalnya yang sering datang ke kita minjem. Suatu saat dia datang lagi, baru depan pintu kita di ruang tamu udah suudzon. Minjem apa lagi? Yang kemarin aja belum dipulangin. Udah suudzon aja hawanya. Husnudzonnya sama suudzon itu banyak suudzonnya kita ini. Yang kebiasaan sih. Ya, iya. Ada imam takbir lama kita udah suudzon ya. Ya umpama le terawih hari pertama terus ngimaminya Allahu Akbar, langsung wah ini suudzon aja hawanya. Lah orang yang ibadahnya karena rojak ngarep ridho Allah itu, dalam dirinya selalu husnudzon, baik pada Allah maupun pada makhluknya Allah. Allah jadikan disuudoni ya. Ini gimana sih? Duka udah, waqiah udah, baca ya Ghani ya Hamid ya Mubi ya Mu'id ya udah, kok rezekinya malah makin seret. Ini Allah gimana sih? Ini suudon nama Allah. Lah iya lho, si ono kayaknya sholatnya jarang-jarang kok malah kakinya bagus, duitnya banyak. Suudon nama Allah. Jangan main tuyul. Iya udah suudon. Itu kayaknya di rumah dulu kok duitnya banyak tuh, jangan-jangan ternak tuh itu. Walisalisi, dan yang ketiga wawa mayya'budullaha ala sabilil hubbi. Yang ketiga yaitu orang yang menyembah pada Allah dari sisi cinta. Dia udah nggak takut neraka, nggak ngarep surga, tapi hanya adanya cinta. Wah ini ya torekohnya Robiah Adaliyah, yang ibadah karena cinta, bukan karena takut neraka, bukan karena ngarep surga. Ya jelas bukan kelas kita. Orang yang ibadah nggak ngarep ini as'aluka ridhoka wal jannah, udah nggak ngarep jannah, udah nggak na'udzubika minan nar. Wes pokoknya yang diarep hanya cinta, cinta dan cinta. Salasu alamatin, itu juga ada 3 tanda. Awaluha, yang pertama, yu'ti ma yuhibbu, ia akan memberikan apa yang ia suka. La ilaha ya apa tuh ya? Kita beri itu yang sesuatu yang kita udah gak butuh, itu baru diberi ya. Nah kalau lagi demen-demennya kok mau untuk memberi, wah itu udah kelas wali dah itu. Misalnya kita punya burung banyak kayak ini, ada yang paling didemenin, ada yang datang, saya minta yang itu dong. Oh jangan, itu yang paling didemenin. Kalau yang ono gak apa-apa no, yang ono no. Nah, kelas kita ya begitu. Lah kalau kelas wali, orang yang cinta pada Allah, ya udah ambil. Mau pilih yang mana dan terserah. Kalau kita ya bukan kelasnya itu kayaknya.
Wa ma yuhizzu alaihi layanalal bir, dan apa yang memuliakan dia itu hanya untuk memperoleh kebaikan. Wala yubali, dan ia tidak peduli ba'da ayyardha rabbihi, selain apa yang diridhoi oleh Tuhannya. Kama qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Di tempat paling atas nih. Lan tanalul birra, sekali-kali tidak akan memperoleh nilai kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kalian mau menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cinta. Ya apa tuh ya Pak Idris ya. Iya, yang kita lagi demen-demenin masa Allah diminta orang dikasih, kalau ya apa. Ketika ayat ini turun, itu sahabat langsung berlomba-lomba. Ada yang memberikan separuh hartanya, bahkan ada yang memberikan semua hartanya. Nah, Abu Bakar itu termasuk yang memberikan semua hartanya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, untuk anak istrimu gimana? Ya kan masih ada Allah dan Rasul. Sahabat. Nah kalau kita ya kaliran. Oh, sholat Jumat ada kotak lewat aja, ngambil dompet, cari yang paling bontot tuh ya. Ayo cari yang paling bontot, sama-sama bontot. Kalau ada yang licin sama lecek, yang dimasukin yang lecek atau yang licin? Yang lecek. Padahal sama-sama bontot tuh. Ya wis kelas kita yang memang itu. Gimana lagi? Makanya kotak amal yang gambar Soekarno Hatta itu jarang masuk situ ya. Ya rata-rata abu-abu apa coklat. Kalau abu-abu kebangetan lah ya. Yo minimal coklat lah ya. Coklat. Kalau nggak coklat yo ungu lah ya. Ungu. Hijau. Apalagi khotib aja. Khotib itu curang. Asal kotak lewat malah dia pergi. Ya kan khotib dari sana loh. Begitu udah nyampe sini naik mimbar ya. Nah iya kan? Iya khotib aslinya yang paling curang ya khotib. Aslinya pelit ya. Lah iya, aslinya pelit itu khotib itu emang. Lah kotak amal lewat malah dia naik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan memperoleh kebaikan sehingga kita berani menginfakkan sesuatu yang kita cinta. Sabut. Sabut itu kan kelas kita. Al-Imran. Wasaniyuha ya'malu bisuhti nafsihi ka'amalil birri. Ya'malu, ia beramal bisuhti nafsihi, walaupun itu tidak disukai oleh nafsunya. Ka'amalil birri, seperti melakukan kebaikan. Misal saat jam 3 turun hujan, itu nafsunya pengennya kan merem ya, tidur. Nafsunya ini. Lah kok tiba-tiba dia bismillah bangun, kamar mandi, ambil air wudhu, sholat. Ya berarti kan menentang nafsunya. Nah kalau kita ya jam 3 kok hujan, langsung malah biar alarm bunyi juga dimatiin alarmnya. Tapi kadang kita juga bisa ngelawan aja nafsu ya. Siang-siang panas-panas makan minum enak. Ya, kalau bulan Ramadan ya biarin nggak puasa juga ngumpet-ngumpet aja. Ya'malu bisuhti nafsihi ka'amalil birri wala yahtamu bihi ba'da ayyardha rabbih, dan ia tidak memperdulikan asal Allah ridho. Nah itu, gak peduli omongan orang, yang penting Allah ridho. Jadi memang kelasnya wali. Apalagi wali-wali yang jadab itu, kalau menurut kacamata orang kita biasa ya kayaknya kayak orang gendeng. Wong dia udah nggak peduli dengan pandangan orang. Umumnya orang misalnya kalau keluar rumah ya yang rapi, yang wangi, ya dia mah suka-suka dia.
Wong yang ada dalam pikirannya hanya Allah, Allah, Allah. Pandangan tetangga kanan kiri bodo amat, bodo amat, bodo amat. Ya, kita kan masih ngikutin omongan orang aja. Fal birru mardhatun lirabbi, dan albir kebaikan itu mardhatun mendatangkan keridhaan lirabbi untuk Tuhannya. Wa muskhitatun, dan kebencian lisyaitani untuk setan. Kama fil hadis, a'udzu billahi min jahdil bala. A'udzu, aku berlindung, min billahi kepada Allah, min jahdil bala, dari repotnya bencana. Ya Allah, hindarkan aku dari repot karena bencana. Illa bala'un fihi ala'an, kecuali kalau bala itu menambah kemuliaan. Wah, kalau kita itu tetap gak mau ya. Bala kok tambah mulia itu maksudnya gimana? Umpama dulu waktu sehat seger buger itu nggak pernah nyebut Allah, nggak pernah ibadah, tapi begitu nyungsep ekonominya jatuh, kalau malam langsung ya wali, ya hamid, ya mukti, ya mu'id. Habis itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah wa idatur rafiyah. Pokoknya segala amalan yang bikin kaya dijalanin. Ai uluwu manzilatin indallah, artinya mulianya posisi, manzilah makom, posisi indallah, di sisi Allah. Wasalisuha, dan yang ketiga yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidi, dalam kesemua halnya, semua lini kehidupannya, ma'a sayyidi, beserta Tuhannya, wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Ya, kita latihannya mengawali bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Itu udah latihan membersamakan Allah, menyertakan Allah dalam kegiatan kita. Latihan, walaupun di tengah-tengah dalam sholat aja nggak ingat, ya. Ingatnya kan pas awal tok, ingat ya. Allahu Akbar, ingat Allah, habis itu ya mbok. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya mbok. Oh, kadang sholat tahiyat baru bahasa tahiyat aja lupa. Tadi saya tahiyat apa belum ya? Padahal barusan ya. Ya memang kita begitu. Lah orang yang ibadahnya cinta, didasari karena cinta, maka menyertakan Allah dari semua halnya. Fi amrihi, baik dalam perintah Allah, wa nahyihi, dan larangannya Allah. Fala yakunu, maka dia tidak mukhalifan, menyelisihi lidzalika, dari perintah dan larangan. Ini makalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya ini tentang setan ini. Wal maqalatu salisatu, dan makalah yang ketiga, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatash syaiton, bahwa sesungguhnya keluarganya setan. Setan ternyata punya keluarga. Ai auladu iblis, yaitu anak keturunan iblis, ismuhu Azazil. Nama aslinya itu Azazil, tapi panggilannya iblis. Iblis itu Azazil, nama aslinya Azazil, tapi panggilannya iblis. Iblis itu ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, itu iblis. Tis'atun, 9. Iblis punya anak 9, punya keluarga 9. Yang pertama, ini ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, Maraqiyul Budiyah juga ada. Cuma nama-namanya agak beda, tapi tugasnya sama. Di kitab Maraqiyul Budiyah itu ada keterangan yang membahas tentang setan itu punya 9 kelompok, dan masing-masing kelompok itu punya tugas. Tis'atun, 9, yaitu Zalitun wa Wasinun wa Lakus. Namanya Zalitun, Wasin, Lakus, wa yuqalu, atau nyebutnya Lakis, Akwan, Hafaf, Murrah. Ini takutnya kita punya saudara, punya keluarga namanya salah satu dari ini. Zalitun, Wasin, enggak ada ya. Lakus, Hafaf,
murrah. Bidhammil mim dengan domanya huruf mim wa tasydidir ra dan tasdidnya huruf ra yaitu murrah. Wa kunyatu iblis dan panggilannya iblis itu Abu Murrah, bapaknya Murrah. Wa masud wa dasim. Nah, kalau dasim ini pernah ketemu saya. Ada orang namanya Dasim. Iya, ada. Ada Pak Jio? Itu nama salah satu setan. Cuma juga ada namanya Dasim. Ada ya nama. Saya pernah ketemu misalnya namanya Dasim. Nyai Dasimah. Pitung lagi. Wa Wilhan dan Wilhan yang ke-9. Kalau Dasim saya pernah ketemu, ada orang namanya Dasim. Ternyata Dasim itu salah satu nama setan, keluarganya setan. Fa amma Zalitun, ada yang namanya Zalitun itu bahwa sahibul aswaq, ia tugasnya di pasar. Fayansibu fiha rayatahu ay liwa'ahu, dan ia menancapkan benderanya di pasar itu. Kalau ibarat preman mah apa? Daerah kekuasaan. Oh, ini daerah saya nih. Oh, nancepin bendera di situ. Tugasnya di pasar. Wa inda ba'dihim anna hadza yuqalu lahu Zalangur. Kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah, karena kan penulisnya sama ini, hampir pensarahnya sama, Imam Nawawi Banten. Nama lain dari Zalitun itu tadi namanya Zalangur. Bizai dengan memakai huruf za maftuhatan yang di fathah, walam musyaddada dan huruf lam yang ditasdid jadi zalambur. Ba'daha nunun dan setelah itu huruf nun zalambur. Fa muwahhidatun akhiruhu ra, kemudian ada yang titik satu yaitu ba dan akhirnya huruf ra. Bahwa tugasnya Zalambur atau Zalitun itu fi kulli suqin, nongkrongnya di pasar. Berarti yang suka nongkrong di pasar itu anak buahnya ini. Iya, pokoknya tempat orang jual beli di mall, pasar. Wa fi kulli suqin, iya adanya itu di pasar. Yuzayyinu yang ngipas-ngipasin lil bai'in, orang yang mengadakan transaksi jual beli, allawa dengan tepu-tepu, tipu-tipu. Iya, tipu-tipu. Bagus nih. Bagus. Tadi orang udah nawar 100.000, mosok situ cuma nawar bocah. Padahal mah dari pagi belum ada yang noel-noel. Wal halafa, sumpah deh sambil geledek, waduh bahaya lagi. Udah bohong campur sumpah lagi. Ini kalau ada Pak Yusef ngecenginya enak nih. Orang marketing. Pokoknya perumahannya bagus, bebas banjir. Artinya banjir itu bebas masuk. Banjiran mulu. Al-kadhib, bohong. Tadi dari tadi belum ada yang nawar, bilangnya udah ditawar orang. Kalau ada yang nawar, modalnya aja belum dapat, saya ngambil dari sana aja udah cepet, masuk situ nawar itu 50. Tambahin. Belum untung. Tambahin. Saya itu pernah waktu istri hamil pertama di Pasar Koja, waktu belum dibangun, masih yang lama. Ada daster. Lah istri, bang ini berapa? 110 atau 120, dia buka harga. Lah istri itu kayak orang nggak butuh. Sambil lewat seret, kirain dapat 35. Neng kejauhan neng, modalnya aja belum dapat. Masih jauh itu neng, separuh aja belum dapat. Lo begitu jauh dipanggil lagi. Neng. Lo kenanya 40 atau 45. Ya Allah. Oh iya. Berarti yang dolim itu sebenarnya pedagangnya kadang-kadang sekarang ini. Lah iya. Dikipas-kipasin sama si Zalambur sama Zalitun tadi loh. Ya pembelinya mungkin juga bisa jadi, bisa sama. Yang dikipas-kipasin itu dilbain pelaku jual beli. Wa madha asil'ah, muji-muji dagangan. Loh. Dagangannya dipuji-puji. Oh, kalau di sono mah apa itu? Ini paling bagus, durian manis ini.
promonya dipuji-puji. Kemarin orang beli banyak banget. Oh, yang kemarin diborong situ aja kemarin dari sini belinya. Dipuji-puji dagangannya. Wa takfifil kail, meringankan takaran wal mizan dan timbangan. Kalau dia jual literannya diketok ke atas, kalau dia beli literannya diketok ke bawah. Kan jadinya banyak. Dulu ingat waktu masih di Priok itu beli kerang hijau itu. Kijing ember. Embernya ternyata diganjel pakai bukan sendal, apa yang kardus TV itu. Yang segini yo. Saya tahunya itu ada temen yang memang dia juga punya usaha itu. Dia ngasih tahu yang kayak momen tahun baru. Nah, semalam kijing, belinya beli di mana? Itu di Pelelangan yang cilincing. Wah, hati-hati kalau beli di itu. Emang kenapa? Embernya diganjel. Aduh. Pernah lihat lagi tukang nasi kering. Nah, literannya itu diketok ke bawah karena dia lagi beli kan. Jadi kalau meliterin yuk. Oh iya, giliran dia jual ya wallah alam, saya nggak pernah lihat jualannya. Nah, kalau pernah saya beli duku, waktu baru nikah, saya kerja di Pulau Gadung, pulang kerja beli duku, 2 kilo ceritanya. Begitu nyampe, dulu kan mampir mertua kan punya timbangan yang angka itu. Timbangan kue. Yang angka, yang ada angkanya kok itu. Nah, begitu saya taruh, cuma 1,7 berapa. Padahal di sana tadi saya lihat tuh yuk, pas loh, angkanya yuk di 2 lebih loh. Loh mas sudah 2 lebih, yo. Begitu mosok saya tenteng di jalan ada yang jatuh pak yoga. Wah, Hampir rata-rata begitu banyak. Wa tatfifil kail wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Timbangannya diganjel, pelaku curang. Makanya kadang lebih maju orang Cina daripada kita. Kita kadang ya begitu mainnya. Iya. Malah tidur orang Cina kadang-kadang. Jadi Cina kalau waktu saya beli ini AC. Lah kayak itu kok itu lebih murah pak, cuman saya nggak berani jamin awetnya. Nggak apa-apa lah, duit saya cukupnya ini. Berarti kan dia memang ngasih tahu kan ya daya kekuatannya paling ini begini pak, ntar begini dikasih tahu. Lah kalau pedagang kita, oh ini juga bagus. Kemarin belinya tuh ini. Kalau ini loh saya beli ini, dia kasih tahu aja. Kalau ini merek ini biasanya begini. Cuman saya bilang nggak apa-apa kok, duit saya cuma segini kurang. Kalau beli itu bagusnya gitu ya. Kalau kita mah diumpet-umpetin. Aduh, kalau perlu pakai iklan, loh tuh nih belinya di sini tuh fotonya ada tuh. Aduh, ya Allah. Ternyata yang ngomporin namanya Jalan Pur atau nama lainnya tadi siapa? Janitun, Jasin tar belakangan. Wafil kamus, dan ada keterangan dalam kitab kamus. Amalu zalambur, kerjaannya zalambur ayyufarriqu bainar rajuli wa ahlihi, misain antara suami istri dikompor-komporin supaya berantem. Jahat banget ya. Jahat banget. Lah iya. Kalau di Quran itu kan ada kisah Harut Marut ya, yang nyolong kitab sihir yang disembunyikan Nabiullah Sulaiman. Nah itu salah satu tujuannya kan untuk memisahkan pasangan suami istri. Santet lah ya, santet ya. Supaya orang yang udah keluarga baik-baik misah. Wa yubsirur rajul uyuba ahlihi, dan memperlihatkan keburukan-keburukan pasangan. Pokoknya yang nampak itu keburukannya, kebaikannya jelas ya kelihatan. Bertahun-tahun berumah tangga ya. Begitu istri nggak sengaja buka HP, kemudian di HP itu ada chattingan, Mas saya tunggu di depan SD02 ya. Itu yakin itu bini langsung
HP dibanting, prang. Padahal itu bisa jadi suaminya itu tadi karena nge-grab kan ya. Ya kan pelangganannya kan nunggu. Foto profilnya cakep. Berantem. Aduh, wes. Kerjanya si jalan guru, sampingannya tugas pokoknya di pasar, sampingannya ngilik-ngilikin lagi gini supaya berantem. Wa amma wasin, yang kedua namanya wasin. Fahuwa sahibul musibah, ini kerjaannya gangguin orang yang kena musibah. Wakila dan dikatakan ismu syaitonil musibah, ini setannya orang yang kena musibah. Wakila bukan begitu bacanya, cara salah. Wakila dan menurut pendapat lain ismu syaitonil musibah, nama setan yang gangguin orang musibah itu tabar. Tabar, ya benar, saya ingat dalam kitab Marul Budiyah itu namanya tabar. Bifauqiyah, yaitu dengan huruf yang di titik dua atas, yaitu taknya itu. Famuwahidatun, dan yang titik satu di bawah, faraun, dan kemudian roh, makanya tabar, tabar. Fahuwa, maka kerjaannya si wasin atau si tabar ini yuzayyinus siyah wala tamalul hudud wa nahwahu, yaitu kalau orang Jawa mojok-mojoki, kalau orang Jawa ngompor-ngompor orang yang kena musibah supaya Asia teriak-teriak, raung-raung, nangis yang berlebihan. Istrinya meninggal, ya yang begitu. Ini udah ditawarin beneran, oh enggak. Yang lain masih banyak kok. Wala tamal hudud, nampar-nampar pipi, nyakitin badan. Wa nahwahu, dan yang sejenis dengan ini, pokoknya nyakitin diri sendiri saat tertimpa musibah. Histeris, menanamkan orang putus asa saat lagi kena masalah. Padahal dalam Quran Allah tayasu firrohillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita orang Islam itu nggak boleh putus asa, nggak boleh tadi itu kalau tertimpa masalah langsung yaudah dah. Makanya bunuh diri termasuk dosa besar itu, karena rata-rata orang bunuh diri itu ya gara-gara putus asa, udah nggak ada harapan lagi. Kalau Pak Idris langsung nyanyi, Pak Idris ya, putuslah harapanku. Gimana Pak Idris terusnya lanjutannya? Oh, udah latihan, buat di kong sabeni ntar ya. Gimana ini udah? Lah ya nyanyi kan langsung begitu. Lah dalam Islam nggak boleh putus harapan, pokoknya harus mengharap dan mengharap. Lolos perawannya ya jandanya ya Pak Idris ya. Iya. Pokoknya nggak mantang putus asa, lepas barunya ya dapat secondnya, nggak paham. Nggak boleh putus asa. Lah kerjaannya si tabar atau si wasin itu yuzayyinus siyah wala tamal hudud, yaitu meraung-raung, histeris waktu tertimpa musibah. Lalu apakah nggak boleh nangis? Boleh. Rasulullah ketika putranya Ibrahim meninggal dia nangis, tapi nangisnya nggak berlebihan. Lah orang tua dulu kalau nasihati nangis ya nangis, air mata jangan jatuh ke jenazah. Itu maksudnya bukan begitu, maksudnya itu jangan berlebihan. Air mata jatuh ke jenazah nggak masalah. Maksudnya itu hanya tadi itu. Nangis ya silakan, tapi jangan berlebihan. Wa amma aqwan fa sahibus sultan. Yang ketiga namanya aqwan, ini yang ngompor-ngomporin para pejabat. Wa yuzayyinuhum bil madzalim, dan ia bujuk-bujuki, ngompor-ngomporin, merayu, membujuk supaya para pejabat itu berbuat zalim. Aqwan. Wa amma hafaf, namanya bagus ya, hafaf. Fa wa sahibus syarab ay al muskirat, bujuk orang supaya minum minuman yang bikin
Mampu ke lagi. Gimana yang lagu tutupin botolmu? Yang viral sekarang gimana Pak Idris? Sebotol minum. Gimana Pak Idris? Gara-gara botol minuman. Gara-gara sebotol minuman. Nah itu loh kerjaannya si Hafaf. Jalannya nonggeng. Nah iya kan di media sosial kan yang ngetren kan itu ya. Iya. Pak Idris nggak tahu sih, nggak bukan TikTok sih Pak Idris ya. Wa amma murra fawas mana tadi? Bener ya? Wa amma murra fawas sahibul mazamir. Dan murrah itu yang ngompor-ngompori supaya orang bermusik. Nah ini yang sehingga saudara-saudara kita di Wahabi langsung menvonis musik, alat musik haram. Nah kalau di kita gimana sampai musik itu kok haram? Musik yang bisa melalaikan kewajiban seseorang dari kewajibannya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai kepala keluarga dan lain-lain. Saking asiknya nyawer sampai yang jatah buat belanja besok ludes. Orangnya nggak ada sih Pak Idris, nggak seru ya, nggak ada yang diledekin ini mah. Cuman dia kan kalau nyawer nyari yang gratisan masalahnya. Ada sponsornya. Fayuzayyiru bihi ma yawfahu bil mizmar wa bi kasrin mim, yaitu bujuk-bujuki orang supaya niup trompet sehingga orang itu lupa dengan kewajibannya. Lah kalau dipukul rata alat musik itu haram, yang diharamkan itu aslinya alatnya atau bunyi musiknya? Kalau suaranya, dan begini juga bisa jadi. Ya. Nah ini kan bisa jadi suara kendang kan ya? Meja, kalau dulu zaman kita sekolah guru nggak ada. Nah, ya kan meja kan jadi kayak gendang-gendang gitu ya. Ya aslinya yang diharapkan mereka itu apanya? Sebuah apa alatnya? Di sebuah alam. Ada itu Ustaz, ada kuncinya. Ada kuncinya. Walbun hayun wa nafsun maitah. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Fatwa yang ditunggu-tunggu ya ini. Kalau dari musik Nggak main-main, ini pegangannya hikam. hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma laqus wa sahibul majus. Adapun yang selanjutnya namanya lakus, atau yang nama lain tadi lakis, wa sahibul majus. Ini yang bujuk-bujuk orang majusi. Wakila enna lakis wa wilhan sahibat toharo. Menurut pendapat lain, lakis atau lakus itu namanya wilhan atau walhan. Sahibal toharoh wassalah, orang yang ganggu orang lagi wudu, orang lagi bersuci dan lagi sholat. Sehingga ketika wudu timbul was-was. Saya pernah itu di samping saya orang wudu gak kelar-kelar. Bismillah, kumur lagi. Bismillah, kumur lagi. Sengaja saya agak nungguin karena waktu masih lama. Ini orang kok gak kelar-kelar. Nah itu karena timbul gangguan dari si wilhan atau lakus tadi dalam toharoh. Wassalah, nah kali ini kita kena nih. Nah iyo, kita sholat baru 2 rakaat, tadi 2 atau 1. Tadi sujud udah 1 atau 2. Kalau kita ini sering kena, kerjain sama si wilhan. Kalau kawan saya usolinya salah mulu, Allah, lupa lagi. Nah, saya juga tuh teman dari SD sampai SMP sampai kerja di Jakarta. Lah itu sampai teman-teman kerjanya nyebut dia, manggil dia usoli. Ya karena kalau sholat lama usolinya. Soli gak jadi. Soli gak jadi. Wah orang ini gak bisa jadi imam, minta jadi imam repot gitu. Begitu usoli, imamnya udah usol Allah, gak jadi batalin. Wah, digeruduk sama makmum. Kalau saya tanya, kan kenapa begitu? Dia bilang belum yakin. Nah, saya seumur-umur sholat ya mau yakin mau enggak sama Allahu Akbar. Yo kadang yakin, kadang yo boh. Yo memang imanu yazidu
wa yanqus. Iman kadang naik, ya kadang turun. Soalnya yakin. Begitu di tengah-tengah melehoy. Nah, iya kata Zalambur, lewat ini. Kejar terus. Dia kan sifat baiknya setan itu nggak pernah putus asa itu. Patut ditiru. Oh iya, patut ditiru. Setan itu ada yang patut ditiru. Biar bagaimana setan itu ada sisi baiknya ya tadi. Optimis, nggak pernah putus asa. Pokoknya dia pantang menyerah. Wes pokoknya hajar terus. Setan itu. Pokoknya nggak dapet barunya secondnya. Pantang menyerah, setan ya. Yang bisa ditiru aslinya yang itu. Lah kita kadang gampang nyerah. Lah setan kan mulai dari kita tidur aja udah digangguin ya. Ini kalau kaji kitab Hidayah, kita tidur udah digangguin. Begitu kita bisa ngelawan, bangun. Kata setan tuh, bangun dia. Begitu bangun, kata setan, ntar subuh masih lama. Ntar. Itu ada di kitab Hidayah. Lah kemudian begitu kita ngambil air wudhu, itu 4 ikatan setan hilang. Begitu ngambil air wudhu, begitu itu setan namanya nyerah, enggak, masih lanjut. Imamnya belum datang, imamnya belum. Nah begitu udah sholat, udah takbir, Allahu Akbar. Apa dia berhenti? Enggak, emang setan takut kalau ada orang takbir? Kagak takut. Wah malah dia ikut ya, mungkin takbir di sebelah kita dia. Oh dia lebih senior dari kita masalahnya kok. Lebih pinter, pengalamannya lebih banyak dari kita. Sampai misalnya kita sholat salam bisa dengan baik, ujung-ujungnya setan begini. Kayaknya di film mahkota yang sholat paling bagus cuman ente. Yang lain apa jam segini Tile masih tidur dulu. Cuman ente doang nih kayaknya ya. Pantang menyerah itu sih. Wajah. Iya, iblis. Nabi Adam aja bisa. Apalagi kita. Aduh, jadi bancakan. Cuman kan ada kelasnya. Kalau Nabi Adam kan kelas yang paling senior. Kalau kita numpangin kalau tentara yang paling bawah apa namanya? Kopral. Ya kita ini lawannya kopral. Bisa berat. Lah semakin tinggi iman ya lawannya makin tinggi. Ya jenderal ya lawannya jenderal, kopral ya lawannya kopral. Lah kita lawan jenderal. Kopral aja kadang masih keak kita. Padahal ya udah auzubillah minasyaitonir rajim. Kata setan. Belajarnya dua bro. Aduh, Allahu Akbar. Wa amalakus wallahu a'lam bishawab. Lagi dalang Indomie.